Selamat datang channel trading for better life. Hari ini IHSG kembali melemah turun 0,45% ke angka 7.862. Setelah video ini kami juga mengupload thread video pada jam 8 malam nanti menganalisa satu emiten. Secara teknikal saya sudah mulai uptrend dan ada rencana untuk kembali memasukkan Ace Hardware ke Indonesia. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang ternyata kembali diakumulasi oleh BlackRock dan Vanguard, dan cara pergerakan saat ini mencoba untuk bertahan di daerah supportnya. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham MDKA yang terpantau hari ini berhasil rebound dari garis EMA 50 di harga 2.220, naik 4% lebih ke 2.310. Secara teknikal memang 2 minggu lalu MDKA kurang oke karena gagal naik di atas 2.500, mulai terkoreksi, saat ini bisa bertahan di garis EMA 50. Jadi kenaikan hari ini candlenya lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing malah terpantau masih keluar dengan jumlah besar pada kenaikan 4% lebih ini. Di broker summary jika kita lihat ini masih ada akumulasi. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul kompaknya Vanguard dan BlackRock di saham MDKA. Ya, kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Katalis harga emas yang kinclong tampaknya masih menjadi daya tarik saham emiten terafiliasi Boy Tohir yaitu MDKA. Dua firma investasi kakap dunia yaitu Vanguard dan BlackRock kompak tancap gas di saham MDKA. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Sepanjang Juli sampai Agustus tahun 2025, Vanguard terekam masih memborong 700 ribuan lebih saham MDKA. Selain Vanguard bisa kita lihat, BlackRock juga terpantau masih masuk di Juli sampai Agustus ini mengakumulasi 10 juta lembar lebih saham MDKA. Pada sebelumnya, Vanguard terpantau melego besar-besaran saham MDKA sepanjang bulan Juni. Jadi setelah Juni melakukan distribusi, bulan Juli sampai Agustus, Vanguard dan BlackRock masih masuk akumulasi. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold, maksudnya memang masih bisa di hold karena garis EMA 50 masih berupa support kuat. Dan karena masih ada akumulasi dan candle hari lumayan solid, saya lihat MDKA masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 2400. Tapi tentu harus lihat cara pergerakan saat ini MDKA sudah tidak uptrend untuk tren jangka pendeknya. Kan sudah mulai patah tren untuk tren jangka pendek, sehingga cara pergerakan masih akan sideways. Jika terpantau mencoba naik di atas 2400 masih gagal, cara pergerakan masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah sampai 2300, Musa bisa jadikan 2400 sampai 2500 untuk target swing apabila MDKA secara berhasil rebound masih kesulitan untuk break target harga ini. Atau hold saya terus selama MDKA tidak turun bawah garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry saham MDKA, wait and see untuk besok. Apabila besok MDKA gagal naik di atas 3000, sebaiknya coba tunggu di garis EMA 50 untuk entry di sekitar daerah support ini. Sekarang kita lihat saham MBMA. MBMA bisa kita secara teknikal saat ini sudah tidak oke karena sudah turun bawah garis EMA 150. Salah satu sentimen negatif karena MBMA keluar dari indeks MSCI. Dan jika kita lihat saat ini mendekati support di harga 400, belum sempat menyentuh, baru di sekitar 404. MBMA hari ini memang naik 1% lebih ke 416. Tapi harus diperhatikan bisa saja hanya technical rebound sementara karena MBMA sebelumnya sudah turun sangat dalam dari 520 ke sekitar harga 400-an. Jadi jika kita perhatikan broker summary itu saham MBMA, memang ini terpantau asing 1 minggu terakhir masih masuk. Kenaikan hari ini juga ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak terlalu besar. Ya saya lihat MBMA apabila teman-teman mau coba pantau dan entry, lebih oke saat ini wait and see dulu. Jadi walaupun saat ini masih bisa bertahan dan naik di atas harga 400, 420 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Jika terpantau gagal naik di atas 420, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk melanjutkan low-low. Jadi masih ada potensi kembali turun mengetes 400. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry bisa wait and see, lebih oke menurut saya adalah entry apabila MBMA berhasil naik di atas 420. Bisa jadikan garis EMA 150 sampai 450 untuk target swingnya. Dan sebaiknya saya entry apabila MBMA ternyata gagal naik di atas 420 minggu ini. Sekarang saya akan coba analisa ENRG. ENRG bisa kita lihat hari ini kembali naik 4% lebih ke harga 605. Jadi saat ini ENRG mencoba untuk naik kembali di atas resisten di 600. Jika kita sebelumnya cara candle sebenarnya 600 belum terkonfirmasi break.
Karena walaupun sempat ditutup di sekitar harga 635, cara candle ini belum terkonfirmasi break. Sempat melemah di bawah 550, tapi cara candle sebenarnya 550 juga ini belum terkonfirmasi break sebagai daerah supportnya. Dan untuk trend sebenarnya ENRG masih bergerak sangat trend. Jadi walaupun sempat turun bawah 550, ini belum ada tanda-tanda patah trend. Dan untuk ENRG memang minggu ini masuk ke watchlist kami beruntung teman member karena masih uptrend dan diakumulasi. Dan jika kita perhatikan di sini, asing juga hari ini masih masuk. Jadi menarik, 3 hari terakhir asing kembali masuk akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan hari ini 4% lebih ini juga masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat ENRG masih ada potensi udah lanjut naik ke target terdekatnya itu di 630 dan target lebih jauh di 650. Untuk target kenaikan terdekatnya. Apabila berhasil break, baru target berikutnya di 680 dan harga 700. Jadi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, Musa bisa jadikan 550 itu trail stop. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, bisa buy on breakout apa break ENRG berhasil naik di atas 600. Atau jika gagal break, lebih oke coba tunggu kembali di harga 550 untuk buy on support. Nah sekarang saya akan coba analisa saham Adro yang bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga masih kurang oke. Sebelumnya bisa bertahan dari rebound dari 1800, mencoba naik di atas garis EMA50 ternyata gagal break dan saat ini kembali melemah mengetes harga 1800. Jadi untuk Adro cara pergerakan untuk tren jangka menengah masih downtrend. Hati-hati apabila ternyata Adro minggu ini gagal bertahan di 1800. Dan cara pergerakan akan lanjut low-low dengan target penurunan ke 1700. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Adro, bisa kita lihat asing masih keluar dengan jumlah besar. Selama beberapa minggu ini asing masih terus keluar dan di broker summary ini juga terpantau ada distribusi besar. Sehingga untuk Adro, apabila teman-teman sudah punya, bisa pertimbangkan untuk keluar apabila Adro gagal bertahan di 1800. Dan untuk teman-teman ingin coba spekulatif buy untuk saham Adro juga bisa wait and see. Bisa spekulatif buy di 1800 apabila Adro masih bisa bertahan. Tapi ingat jadikan garis EMA50 di 1850 sampai 1900 untuk target swing jangka pendeknya. Atau hold satu sama Adro tidak turun bawah 1800 dengan target di harga 2000 yang merupakan resisten psikologis. Tapi sebaiknya jangan entry apabila Adro turun di bawah 1800. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.